Dan waktunya pun kita sudah masuk pada menit-menit terakhir ini, menjelang 9:30, dan itu artinya kita akan masuk pada sesi berikutnya, yakni sesi closing statement kalau begitu. Baik, untuk closing statement yang pertama saya berikan waktu kepada Mas Kedung. Silakan, Mas Kedung, untuk closing statement. Saya tidak menyiapkan ya closing statement, tapi ada yang menarik tadi dari perbincangan tadi itu soal bagaimana perspektif. Perspektif itu kan kalau kamera kan sudut pandang, misalkan ini kamera, ini sudut pandang. Kalau sudut pandangnya diubah, maka akan berubah posisi gambar itu kan. Tetapi yang menarik lagi adalah jangan-jangan bagaimana perspektif itu diubah bagaimanapun caranya, dari posisi manapun, tetapi kalau mata kameramu buram dan tidak dibenahi, itu percuma. Nah, saya menganalogikan perspektif adalah sudut pandang dari orang itu, tetapi mata kamera itu bagaimana gudang pengetahuan yang sudah dia baca itu, berapa banyak ilmu-ilmu yang sudah dia serap, berapa banyak buku yang sudah dia baca, itulah mata kamera. Tapi kalau hanya mata kamera saja, banyak ilmu, tapi perspektifnya dia sempit, percuma. Tapi dia banyak perspektif, tapi kalau ilmunya sedikit juga percuma. Jadi dua itu saling terkait. Itu yang saya dapat dan itulah closing statementnya. Luar biasa. Terima kasih Mas Kedung untuk closing statementnya. Kemudian closing statement berikutnya disampaikan oleh Pak Hans. Silakan Pak Hans untuk closing statement. Ya, silakan. Baik, Kang Afkar, terima kasih. Jadi untuk pengajian dan gelombang cinta malam hari ini, sesuatu yang benar-benar baru buat saya itu soal cara melihat kebenaran. Jadi, terdengar deringan handphone berkali-kali. Pahan, aku pun bangun. Ketika terbangun, diangkat handphone itu, suara adikku mengatakan, "Kakak, mohon segera pulang." Kata ibu, "Kakak sekarang pulang. Hari ini juga pulang." Ini berkaitan dengan bapak. Bapak, Kak. Dengan bingung, lalu termenung, teringat wajah bapakku yang sudah tua dan sudah renta. Teringat waktu itu aku diajak ke Suro, diajar untuk ngaji, teringat diantar ke sekolah, teringat diajari dan dijajani, digendong ke sawah, teringat selalu. Lalu dengan terburu-buru dikuncilah pintu rumah itu, naik motor dengan kecepatan yang terukur dan hati-hati, tetapi selalu fokus pada orang tua. Terbayang wajah orang tua yang sudah tua. Ya Allah, ya Rob, aku lalai pada orang tua. Belum sempat membahagiakan orang tua, belum sempat memberikan kebahagiaan dan harapan orang tua. Begitu masuk perkampungan, Kang Afkar, sudah berjejer bendera warna kuning. Bendera warna kuning banyak sekali. Ini menandakan tanda-tanda sesuatu yang mengabarkan kebaikan. Bukan, ternyata ini kabar duka. Air mata semakin menetes. Mudah-mudahan Tuhan memanjangkan usia ayahku, dan maafkanlah ke atas kelalaian aku ini. Begitu masuk ke dalam, kursi berjejer rapi, bendera kuning semakin banyak. Pahan, masyarakat warga berkumpul semua di depan rumah. Begitu aku merangsek ke dalam, motor saya abaikan di tempat itu. Begitu masuk ke dalam, ibuku memelukku. "Wahai anakku, bapakmu." Semakin menangis aku. "Bapakmu sekarang jadi ketua Golkar." Ketua Golkar. Sulit dibayangkan apa yang harus saya ceritakan. Itu aja pemirsa, mohon maaf. Saya kembali ke Kang Afkar. Mohon maaf pemirsa. Mudah-mudahan tidak disebut kampanye ini. Terima kasih Pak Tato. Dan kemudian closing statement yang terakhir disampaikan oleh Buya Syakur. Silahkan Buya. Iya, yang terakhir begini, itu hadis Nabi ya, atau peribahasa barangkali ya. Undur ila maqal wala tandur ila manqal. Ini peribahasa atau hadis Nabi yang hampir dihafal oleh anak-anak kita ya. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ya, itu mungkin pada abad ke-7 bisa menjadi paradigma yang acceptable for everybody ya. Tapi sekarang kita kan sudah 4.0 ini caranya, sudah punya intelligence artificial ya.
Jadi sehingga orang yang berkata juga perlu dilihat kalau bagaimanapun. Sebagaimanapun kita memaknai informasi benar atau tidak, itu sangat tergantung kepada wawasan orang yang berbicara kepada kita. Kalau orangnya sederhana, uneducated, nah kita harus pandai bisa menafsir ulang apa yang dia maksudkan. Mungkin sangat sederhana sekali. Tapi kalau orangnya itu seorang profesor doktor, ya tentu bicaranya tidak panjang-panjang dong. Dan kita mengerti sendiri. Nah, yang menjadi kesulitan ketika saya berceramah di masyarakat, di mana kan audiennya sangat heterogen sekali. Ada profesornya, kayak pahannya ada, tukang becanya juga ada. Bagaimana supaya tukang beca bisa paham, profesornya tidak jenuh, gitu. Nah ini kan perlu jam terbang banyak ini sesungguhnya. Nah ini pengalaman ini ingin saya tuliskan sesungguhnya. Ya kapan-kapan kita diskusikan, saya datang ke Semarang ya sambil minum kopi kita bicarakan, terus bikin sinopsisnya apa gitu kan, modul-modulnya apa, silabus-silabusnya bisa menjadi satu buku sesungguhnya. Ini akan penting sekali jam terbang itu, membantu para mubalik pendatang baru ya, yang itu untuk mereka bermanfaat untuk public speaker ya kan gitu. Nah, karena bagaimanapun juga bahwa subjektivitas itu sangat melekat pada diri orang yang berbicara. Kemudian isi pembicaraannya, apakah itu tentang fisika, tentang psikologi, tentang anatomi atau tentang agama, itu sangat relatif sekali. Dalam segala hal relativitas. Ya mungkin saya ini mungkin apa namanya, kerasukan pikirannya Einstein, relativitas itu kan menyentuh segala bidang kehidupan relatif itu. Jadi oleh karena itu atas dua pertimbangan, subjektivitas orang yang berbicaranya dan berita yang disampaikannya juga relatif, yang berbicaranya juga subjektif. Ini ada dua kerawanan sehingga kita jangan terburu-buru menerima sebagai suatu kebenaran dan juga jangan terburu-buru kita menolak berita yang kita sampaikan. Hanya saja secara psikologi umum, kalau yang memberitahukan itu adalah sahabat dekat yang kita cintai, kita pasti terburu mengiyakan tanpa berpikir panjang. Karena kita ada praduga, tidak mungkin orang itu berbohong kepada saya. Tapi kalau yang datangnya dari musuh, sekalipun benar, kita masih terasa mencari pembuktian dulu kok. Nah, oleh karena itu sekarang kita mulai untuk hidup kita ke depan, siapapun yang berbicara, teman dekat kita atau musuh kita, semuanya harus diseleksi dengan benar. Karena pada akhirnya apapun yang kita putuskan untuk diri kita, nanti kita yang akan melakukannya sendiri. Ya, gagal dan tidaknya kita ada tergantung bagaimana kita mengolah data yang masuk kepada kita sehingga menjadi satu konklusi yang bisa pijakan keputusan kita dan menjadi aktivitas kita sehari dalam bermasyarakat. Saya kira begitu aja. Terima kasih. Dan terima kasih Buya Syakur untuk sebuah closing statement yang sudah disampaikan pada malam hari dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Sobat Sela, Sobat Hima TV, demikian kebersamaan kita untuk saat ini pada kajian Kitab Al-Qurobani di Ahad 6 November 2022. Dan terima kasih disampaikan untuk Mas Kedung Dharma Romansyah yang sudah bacakan gelombang cinta malam hari ini, kemudian Pak Hans, Pak Tato, dan tentu kepada guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA, dan akhirnya saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai bahagia Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.